siang Bu Rusmin. Iya Pak, ini saya untuk memenuhi tugas CGP saya Pak, saya meminta waktunya untuk mengetahui pengalaman Bapak selama ini sudah sebagai pemimpin di sekolah dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan ya Pak. Iya, dilema etika ya, Iya. nilai kebajikan. Iya, Pak. Baik. Silakan Bu Rusmin. Pak, selama Bapak sudah menjadi kepala sekolah di SD Negeri 011 ini, tentunya Bapak sering menghadapi kasus-kasus ya Pak, baik itu murid ataupun guru ya Pak ya. Jadi selama Bapak kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dalam kepemimpinan Bapak? Ya, baik. Terima kasih Bu Rusmin. Jadi dilema etika atau bujukan moral ini itu sering terjadi di sekolah. Yang pertama saya mengidentifikasi yang pertama sekali itu tentunya kita harus tahu kasus-kasus yang terjadi itu seperti apa. Yang kedua kita mencari informasi yang sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan kasus tersebut. Nah, yang ketiga tentunya ketika terjadi kasus kita harus mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Mungkin itu jawaban yang pertama. Oke, berarti identifikasi ya Pak ya. Kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, baik, terima kasih Bu Rusmin. Jadi pengambilan keputusan untuk dua dilema ya. Iya. Nah, ini tentunya kita melihat kasus tersebut. Nah, kasus tersebut terjadi itu apakah ada unsur kesengajaan atau memang keadaan yang memaksa kejadian itu terjadi. Nah, jadi kalau yang pertama, kalau memang itu unsur kesengajaan, tentunya yang harus kita ambil keputusan itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya. Supaya satu keputusan itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, jika ada unsur keadaan atau hal yang bersifatnya moral dan lain sebagainya, itu tentunya ada pertimbangan dari kepala sekolah dalam mengambil keputusan itu untuk tidak merugikan antara kedua belah pihak. Mungkin itu. Oke, baik Pak. Tiga ya Pak ya. Dalam mengambil keputusan yang kasus dilema etika dan dilema bujukan moral tadi ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Baik, yang biasa saya lakukan itu pertama tentunya memanggil guru yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya, setelah itu kita menanyakan kenapa kasus ini bisa terjadi. Nah, yang ketiga, setelah itu tentunya kita mengambil analisis. Setelah yang terakhir kita akan mengambil keputusan. Nah, keputusan ini tentunya kalau bisa langsung ditentukan oleh pimpinan, saya sebagai kepala sekolah saya tentukan, kalau tidak tentunya nanti ada musyawarah dengan pihak yang terlibat. Ya, berarti nggak langsung menjudge ya Pak ya? Ya, tidak. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang pada kasusnya itu dilema etika yang efektif? Yang efektif ya. Jadi setiap kasus dilema etika itu yang efektif itu kita kasus itu terus yang pertama kita menyampaikan dengan di dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ya Pak ya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak? Baik, jadi yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan itu yang pertama keputusan ini harus musyawarahkan dulu Bu. Yang pertama kita musyawarahkan
Itu dari pimpinan dengan rekan guru, itu kita musyawarahkan. Yang kedua, keputusan itu harus dilaksanakan. Setelah itu keputusan itu dilaksanakan dengan tidak merugikan semua pihak, baik yang berkasus maupun yang tidak. Yang ketiga, yang efektif itu tentunya semua keputusan itu harus kita laksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Berarti intinya ya Pak, tanggung jawab, kepentingan orang banyak. Iya, yang harus kita utamakan. Iya. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini dalam menangani kasus dilema etika itu yang merupakan tantangan ketika Bapak dalam mengambil keputusan? Oh iya, baik. Jadi tentunya setiap keputusan itu ada tantangannya. Yang pertama itu ketika kita mau menerapkan prinsip atau aturan yang berlaku sesuai dengan benturan ya Pak ya. Keputusan ini benar, ini salah yang ada di sekolah. Nah, ketika guru atau siswa melakukan dilema etika di sekolah itu, tentu tantangannya berbeda-beda. Nah, yang pertama, ketika kita mau mengambil keputusan, apakah keputusan itu berbenturan dengan organisasi tertentu atau tidak. Misalnya kalau seandainya anak yang berkasus, apakah keputusan yang kita ambil itu berkenaan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jadi ketika kita mengambilkan keputusan, maka kita harus merujuk kepada organisasi tersebut. Kalau guru tentunya banyak, selain itu faktor kedekatan internal antara seorang guru dengan kepala sekolah itu menjadi tantangan juga. Kalau kita sudah dekat, sudah terbiasa, mungkin dalam menentukan keputusan itu pertimbangannya 50-50, bisa juga lebih ke yang bersangkutan atau kurangnya ke kepala sekolah. Seperti itu. Apakah Bapak dalam mengambil suatu keputusan karena ada kasus dilema etika ini, apakah Bapak itu dalam mengambil keputusannya langsung ataukah Bapak itu menjadwalkannya? Ya, jadi kita melihat kasus dilemanya. Jadi kalau kasus dilemanya itu ringan, bisa kita selesaikan saat itu, maka saat itu juga akan kita selesaikan. Tapi kalau kasusnya itu membutuhkan orang lain, misalnya kalau anak yang berkasus, tentunya kita memanggil orang tua, murid, maka itu harus kita buat jadwalnya. Nah, kapan kita buat undangan, kapan dipanggil orang tuanya, kapan kasus ini akan kita selesaikan. Nah, kalau dengan guru juga seperti itu. Jika kasusnya agak berat, tidak bisa diselesaikan hari itu, tentunya kita harus menyelesaikan dengan lain waktu. Kalau dingin ya Pak? Ya, seperti itu. Dalam mengambil keputusan atas kasus-kasus dilema etika yang selama ini Bapak alami atau hadapi ya Pak ya, apakah ada faktor-faktor yang atau seseorang yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan? Ya, jadi kasus dilema ini kalau memang terjadi dengan murid, itu tentunya di sekolah sudah memiliki tim untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tentunya tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jika kasus dilema ini terjadi pada guru, tentunya yang pertama sekali ya kepala sekolah. Nah, setelah itu mungkin kepala sekolah melakukan musyawarah dengan dewan guru, dan ada juga mungkin orang yang ditunjuk oleh kepala sekolah yang bisa membantu menentukan keputusan jika diambil keputusan itu benar atau tidak, berdampak positif atau tidak, memiliki keuntungan atau kerugian antara kedua belah pihak. Ya. Artinya Bapak tidak sendiri ya, ya, dalam kasus-kasus tertentu ya Pak ya? Iya. Ini baik Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu, ada yang bisa kami bantu? Ya, perkenalkan saya Pak Rusmin Pane. Iya. Saya CGP Angkatan 7 ya Pak. Wawancara terhadap Bapak sudah melakukan pengambilan keputusan ya Pak sebagai kepala sekolah, sudah sering
melakukan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, Pak. Iya, jadi Ibu ya, saya Hasrat, Kepala Sekolah SD 19 Tanggulung. Tentunya di sekolah kami dalam menemukan beberapa kasus yang ada di sekolah kami. Tentunya dalam hal tersebut kami harus mengidentifikasi dulu kasusnya, ya, mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Dan tentunya kita harus berdasarkan etika-etika dalam menyelesaikan, tidak menyelesaikan satu person, tapi mengidentifikasi apa permasalahan yang ada dulu. Kalau kita sudah identifikasi, baru kita bisa melaksanakan satu keputusan, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan. Tentunya dalam menyelesaikan tidak terburu-buru, tetapi kita harus mengutamakan kepentingan musyawarah dalam etika rujukan moral tersebut. Saya rasa seperti itu. Jadi harus mengidentifikasi masalahnya dulu, baru kita mencari solusinya. Seperti itu. Selama Bapak sebagai pemimpin, yaitu kepala sekolah, ya Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah yang sudah Bapak pimpin, terutama nih ya Pak, untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam satu kasus ada nilai kebajikan sama-sama benar. Jadi bagaimana ya Pak Bapak melakukan pengambilan keputusan tersebut? Oke, terima kasih. Memang kalau kita melihat dari kasus tersebut agak dilema juga, sama-sama benar, bukan? Iya. Tapi harus kita memutuskan salah satu yang terbaik agar yang satu juga tidak dirugikan, dan artinya kedua-duanya tidak dirugikan. Tetapi kita harus mempelajari, memberikan inovasi tentunya dalam hal menyelesaikan suatu kasus, paling tidak merefleksi apa tentunya yang harus dilaksanakan yang terbaik untuk kedua-dua kasus tersebut. Tentunya dalam hal ini tidak kita melaksanakan atau menyelesaikan secara terburu-buru, tapi kita harus menyelesaikan secara tenang agar nanti kasus yang kita selesaikan dalam satu person ke person yang lain tidak merugikan satu pihak, sehingga pihak yang satu yang merasa dirugikan dapat menerima. Mungkin setelah kita memberikan masukan, informasi, penjelasan, modifikasi kasus-kasus tersebut, sehingga nantinya dapat dilaksanakan dengan udahnya dengan sebaik-baiknya. Serasa seperti itu. Iya, berarti Bapak mementingkan kedua belah pihak ya Pak. Ya, supaya sama-sama mereka menerima hal-hal tersebut yang mungkin sebenarnya kasusnya itu dilema, tapi kita selesaikan secara bersama-sama. Ya, seperti itu. Iya Pak. Dalam menghadapi dilema etika pada kasus-kasus yang sudah Bapak alami dan sudah ambil keputusannya selama ini ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan ini ya Pak? Baik Bu, langkah-langkah yang harus dilaksanakan tentunya tidak saya menyelesaikan sebagai kepala sekolah Bu, tidak sendirinya. Tentunya barangkali wakil kurikulum atau bagian kurikulum, ada stakeholder yang lainnya yang bisa membantu kepala sekolah memberikan masukan dalam kasus tersebut agar kepala sekolah dapat menyelesaikan secara bersama-sama, sehingga nantinya masukan-masukan tersebut kita bisa menjadikan acuan referensi seorang kepala sekolah juga dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada. Berarti kolaborasi ya Pak kolaborasi ya? Seperti itu. Jadi ada kerjasama antara kepala sekolah, mungkin stakeholder yang ada, bisa guru, bisa juga komite, mungkin kita meminta masukan dari mereka, ya, atau mungkin orang tua wali murid yang bisa memberikan masukan tentang kasus-kasus tersebut, sehingga nantinya bisa terselesaikan secara keseluruhan. Iya, baik ya Pak ya. Selama Bapak kepala sekolah, berarti pemimpin ya Pak di dalam sekolah tersebut, hal-hal apa saja yang selama ini yang sudah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya dalam mengambil keputusan saya harus menyelidiki dulu. Ya, harus menyelidiki dulu dan melakukan pendekatan personal atau dengan pihak-pihak yang terkait, meminta masukan kawan-kawan dalam menyelesaikan kasus tersebut, sehingga nantinya ketika mungkin kita menyampaikan kepada rekan-rekan guru yang berhubungan dengan kasus tersebut, dia bisa menerima dengan baik. Jadi
memang di sekolah itu memang dilema juga karena tidak semua guru berhadapan kasus-kasus itu tentunya berbeda-beda. Ya, pemikirannya beda ya, Pak. Berbeda-beda. Tentunya dari kasus itu kita juga meminta masukan dari kawan-kawan yang mungkin boleh saja guru senior, mungkin saja mungkin bagian kurikulum dan lain sebagainya. Sehingga nantinya ketika nanti kita memberikan masukan, memberikan pembinaan kepada kawan-kawan juga dapat menerima dengan baik. Karena masukan-masukan menjadi referensi kepala sekolah dalam kegiatan tersebut. Ya. Seperti itu. Dalam mengambil keputusan yang berhadapan dengan kasus dilema etika ya Pak, kira-kira ya Pak, apa tantangan ya Pak, tantangan yang Bapak hadapi selama ini di dalam mengambil keputusan itu yang kasusnya itu dilema etika Pak? Tentunya tantangannya pasti ada. Banyak ya Pak ya? Banyak tantangannya. Cuma nanti kita sebagai pemimpin harus punya tanggung jawab moral dalam hal menyelesaikan dan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut sehingga nantinya kebijakan yang kita keluarkan, yang kita putuskan tersebut pada prinsipnya tidak merugikan satu pihak. Jadi keputusan yang kita sampaikan atau kita keluarkan bisa dipertanggungjawabkan secara utuh karena kita sudah menyampaikan secara keseluruhan, bahkan mungkin disosialisasikan, bahkan mungkin memberikan informasi yang jelas kepada hal-hal yang mungkin yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut. Jadi tantangannya banyak juga ya Pak, cuman keputusannya harus bertanggung jawab ya Pak ya? Harus ada yang bertanggung jawab. Baik, kita bertanggung jawabkan yang kita laksanakan. Iya Pak. Apakah selama ini ya Pak, tatkala Bapak itu mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus etika dilema, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Bapak jalankan selama ini? Tentunya tugas kita sebagai kepala sekolah kan banyak. Iya. Dalam hal ini mungkin yang lebih efektif kita harus menjadwalkan. Dalam hal menjadwalkan itu kita bisa tahu kapan harinya atau jamnya untuk melaksanakan atau menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Tenang ya Pak. Ya, jadi kalau kita sudah menjadwalkan berarti bisa terarah, terstruktur ya, terstruktur sehingga nantinya dalam menyelesaikan kasus tersebut tentang apa dan keputusan apa sehingga nanti hasilnya dapat kita bisa analisa atau bisa lihat apabila telah kita laksanakan, kita memberikan informasi dalam hal tersebut terhadap guru ya dari jadwal tersebut tentunya mungkin guru yang bersangkutan juga ada waktu atau kesempatannya untuk bisa berkomunikasi, mungkin mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya mungkin yang belum disampaikan selama ini yang kepala sekolah. Dan dari kasus tersebut tentunya kita bisa memberikan mungkin masukan dalam menyelesaikan baik secara personal maupun secara keseluruhan. Seperti itu. Berarti artinya ada jeda waktu untuk merenung dulu seperti apa ya Pak ya? Ya, betul. Faktanya seperti apa? Faktanya kita kan harus mempelajari dulu kasusnya. Iya betul, tidak langsung ya Pak ya? Langsung menyelesaikan. Karena mungkin kalau kita selesaikan secara terburu-buru mungkin hasilnya akan berapa. Seperti itu. Kalau saja seperti itu, jadi menyelesaikannya harus diselesaikan secara menyeluruh. Jadi dengan sesuai penjadwalan yang ada. Kita menyesuaikan kondisi yang ada di sekolah, terutama dengan jadwal kepala sekolah yang begitu banyak. Seperti itu. Nah, padat ya Pak ya? Iya Pak. 8 ya Pak ya? Terakhir ya? Iya. Iya Pak, itu santai aja ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, tadi Bapak sudah sampaikan ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman yang sudah Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika itu ya Pak? Iya, tentunya pengalaman yang paling berharga adalah menghadapi suatu masalah, suatu kasus harus ada dengan sabar dan tenang. Iya. Ya, sabar dan tenang tentunya serta terbuka. Ya, terbuka, memiliki nilai sikap sabar dan bertanggung jawab. Artinya setiap masalah atau kasus-kasus yang kita selesaikan harus kita bisa bertanggungjawabkan dan tidak merugikan rekan-rekan kita yang bermasalah. Sehingga nantinya setelah mungkin kita memberikan masukan, dia juga bisa mungkin kembali bersama-sama dengan kita membangun sekolah yang dimana sekolah itu adalah milik kita bersama.
yang nantinya tentunya keputusan ini akan kita ambil dengan berlandaskan pada kepentingan orang banyak, tidak memiliki secara pribadi-pribadi. Jadi ada kalanya keputusan itu yang harus kita laksanakan kalau pribadi, tentunya harus kita pilih mana yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, mana yang berhubungan dengan secara pribadi atau person tersebut. Saya rasa seperti itu yang harus kita utamakan dalam menyelesaikan suatu kasus di sekolah kita. Ya. Artinya kepentingan orang banyak harus didahulukan agar kondusif dan nyaman ya Pak lingkungan kita kerja. Nah betul, tentunya setelah kita laksanakan kita harus merefleksi. Apa kira-kira kegiatan memang sudah terlaksana dengan baik atau belum? Di mana kekurangan kita? Di mana kelebihan kita? Nah kalau ada kelebihan kita berarti tinggal kita mempertahankan. Nah kalau ada kekurangan kita mungkin dalam hal tersebut kita juga bisa memberikan atau meminta masukan dari rekan-rekan yang lain. Yang jelas kita tujuannya adalah melaksanakan pembinaan, memberikan masukan agar kasus tersebut dapat terselesai dengan baik. Intinya pembinaan ya Pak. Ya. Apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang sudah pernah terjadi? Kalau untuk faktor-faktor yang membantu di sekolah itu banyak. Ya. Satu bisa guru senior, ya guru senior yang kita anggap berkompeten di sekolah itu bisa membantu kita. Mungkin juga bagian kurikulum, pengembangan, ya kan? Mungkin bagian kesiswaan bisa, ya. Dan ada beberapa guru kita mungkin yang kita anggap berkompeten, kita ajak dia, ya ajak dia berkomunikasi, meminta masukan untuk kepala sekolah sehingga nantinya kasus tersebut dapat terselesaikan betul dengan baik. Nah, oleh karena itu yang berhubungan dengan hal ini. Teman sejauh itu sebagai mitra kita, ya sebagai mitra kita di sekolah dalam mengembangkan sekolah. Sebab apapun bentuknya sekolah, sehebat apapun juga kepala sekolah, kalau tidak dibantu oleh mitra-mitranya tadi, seperti majelis guru, mungkin juga tenaga tendiknya juga bisa berpengaruh memberikan masukan kepada kepala sekolah. Sehingga dari rangkaian kasus-kasus yang kita selesaikan, dilema kasus yang ada di sekolah itu bisa terlaksana dengan baik, terselesaikan dengan baik tanpa merugikan satu pihak, disebabkan karena kerjasama masukan tentunya dengan rekan-rekan yang ada di sekolah. Jadi kita berdayakan semuanya. Semua diberdayakan. Ya, semua diberdayakan. Intinya tidak Bapak sebagai kepala sekolah nih. Ya tidak. Kita jangan merasa hebat sebagai kepala sekolah. Serba hebat tidak. Tetapi juga meminta masukan dari kawan-kawan yang lain. Seperti itu. Sehingga nantinya dapat terselesaikan secara bersama-sama. Seperti itu. Pak, saya berterima kasih atas kesediaan Bapak dalam memberikan pengalaman-pengalaman Bapak selama ini sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi saya rasa Bapak itu adalah Bapak yang punya moral yang tinggi, bertanggung jawab di dalam menyelesaikan kasus-kasus terutama dilema etika. Sekali lagi ya Pak, terima kasih untuk kesediaan Bapak. Baik, sama-sama Ibu. Tentunya Ibu sebagai calon guru penggerak yang suatu saat menjadi guru penggerak, dan tentunya harapan kami dari kasus-kasus tersebut nantinya Ibu akan menjadi salah satu motor penggerak di sekolah tersebut. Ya, sebagai guru penggerak, sehingga nanti sekolah tersebut mempunyai nilai jual disebabkan karena ada salah satu bagian dari sekolah penggerak di situ, salah satunya Ibu. Sehingga nanti Ibu bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan majelis yang guru yang lain agar dapat terlaksana dengan pembelajaran yang lebih bermakna di sekolah tersebut. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Pak. Selamat sore Pak. Maaf ya Pak, saya minta waktunya untuk wawancara untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 ya Pak. Terima kasih atas kesediaan Bapak ya Pak. Saya ingin bertanya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang sudah selama ini Bapak lakukan sebagai pemimpin ya Pak di sekolah ya Pak ya. Yang pertama ya Pak, dalam selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus
yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, seperti apa ya Pak, bisa Bapak mengidentifikasinya? Ya, baik Bu. Pertama kita kan mendengar dari teman sejawat bahwa ini begini. Kemudian saya dengar, saya tidak langsung memutuskan, saya panggil yang bersangkutan dan bertanya benarkah itu loh. Oke, berarti tidak langsung Ya, menerima informasi itu Ya. saja ya Pak ya? kita harus menerima, sabar, kita tenang dulu, dicerna dulu lah gitu. Iya Pak. Baik Pak. Selama ini dalam mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan, Ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. baik. Kasus yang sama dan Mengandung nilai kebajikan itu saya tanyakan dulu sama guru senior, dan itu juga ditanyakan bersangkutan, kemudian baru kita putuskan dan kita beri surat teguran tulisan tertulis, kemudian baru SP. Itu masing-masing 3 semua. Oke, berarti kolaborasi juga ya Iya. Pak sama Sama sejawat. stakeholder ya. Ya, Baik Pak, dalam mengatasi kasus-kasus dilema etika ya Pak yang Ya. Bapak alami di sekolah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? ya langkah-langkahnya itu pertama saya harus bertanya apakah ini benar atau tidak, yaitu bertanya juga kepada guru yang dianggap senior, mau senior dia tugas atau senior umur, dan apabila iya, kemudian saya panggil guru tersebut, saya beri saran lah, istilahnya diberi peringatan, kemudian apabila tidak diindahkan kita beri surat lisan teguran tertulis, teguran lisan walaupun dia dalam bentuk tulisan. Kemudian apabila 3 itu tidak diindahkan, kita beri surat teguran tertulis. Kemudian itu 3 juga diindahkan, baru kita kasih SP, surat peringatan 1, dan itu disampaikan juga ke atasan. Gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, pengambilan keputusan itu tidak bisa diambil sendiri, tapi kita harus berkolaborasi sama teman. Nah, teman itulah yang bisa membantu kita agar keputusan ini efektif jadinya, dan kita juga tidak dipersalahkan dalam masa ini, karena itu merupakan keputusan bersama. Itu. Artinya kepentingan umum ya Pak? Iya. Ya? Kepentingan orang lain. Baik Pak, kalau dalam mengatasi kasus dilema etika yang selama ini Bapak hadapi, Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang Bapak alami? Tantangannya apa saja? ya, kalau berbicara etika tentunya menyangkut masalah pribadi, itu memang agak sulit ya memutuskan seseorang, kalau saya ya, karena kita harus Punya perasaan ya Pak? punya saat melihat dia masalahnya dari mana, dan itu didiskusikan juga sama teman, dan apabila itu udah dapat solusi baru saya ambil keputusan. Jadi menyangkut masalah hati lah gitu ya, karena mungkin kalau ini seandainya Tidak tega ya Pak ya ya? tega mau dikeluarkan, kita masih juga kurang guru kan gitu kan, itulah Bu. Baik Pak ya. Kemudian dalam mengatasi kasus dilema etika tadi kan Pak ya, di dalam menyelesaikan masalah ini, apakah Bapak itu secara langsung untuk mengambil keputusan, apakah Bapak itu
membuat suatu jadwal Hmm. kapan untuk mengambil keputusan seperti apa? Jadi keputusan ini tidak secara langsung, saya pelajari dulu, baik itu dari bahasa Jawa, kemudian setelah baru tadi ya kita jadwalkan. Memang tidak terjadwal, cuma apabila setelah jatuh tempo, misalnya teguran lisan, dia berbuat lagi kita tegur 3 kali, baru kasih surat teguran tertulis. Begitu juga kalau dia tidak tindakan 3 kali berturut-turut, kita kasih teguran tertulis, tadi lisan tertulis, baru kasih surat peringatan. Artinya menunggu kesadaran. Iya. Baik Pak. Kemudian Ini Bu, karena yang bisa mengubah diri seorang adalah diri kita sendiri, diri dia sendiri. kita sendiri, betul ya Pak ya. Pak, yang kemudian ya Pak ya, adakah seseorang Iya. atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, atau apakah ada seseorang yang bisa membantu Bapak, atau adakah faktor-faktor lain yang bisa membuat Bapak itu mudah dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya kalau orang membantu tuh saya sering bertanya sama senior saya, ada yang senior dulu di sini, ada senior dari saya kan, ada juga senior sudah lama. Kemudian faktor-faktornya itu tadi kita mempunyai data-data. Kalau tak punya data-data, nggak bisa kita mengambil keputusan. Di samping data-data yang bersifat mati, kita punya data yang bersifat usulan atau anjuran dari teman sejawat. Berarti data atau fakta-fakta yang sudah dikumpulkan itu Iya. menjadi membantu ya Pak ya? Iya. Oke, baik ya Pak ya. Selanjutnya ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi kan Iya. Pak, dalam mengambil keputusan itu Bapak berarti sudah bertanggung jawab menurut saya Pak, Iya, dan memikirkan banyak orang ya Pak ya, Iya. keputusannya tidak sepihak ya Iya. Pak ya. Dari hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Baik, namanya juga keputusan dilema etika, dan Iya. itu memang sangat sulit. Jadi kita harus benar-benar memikirkan keputusan ini dan biarkan baik. Kemudian kita tidak, menurut saya lebih bagus kita tidak menjatuhkan hukuman langsung. Kita harus berpikir, bertanya, mencari kebenarannya. Setelah benar, baru kita sodorkan ke pimpinan lah, atasan gitu. Baik Pak ya. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, Bapak sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa menurut saya Pak ya. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih ya Pak atas kesediaan Bapak di dalam wawancara ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi panutan buat saya ya Pak ya, untuk dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi tidak berdasarkan pada aturan ya Pak, Ya. tapi ada norma, ada taksa yang ada pada hati kita ya Pak ya. Ya, ya. Terima kasih ya Pak Ya, atas